Halo sahabat rumah belajar, bertemu lagi dengan saya Bu Anik Sulistiawati. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi kalimat langsung dan kalimat tidak langsung dalam novel sejarah. Materi ini ada dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12. Baik sahabat rumah belajar, mari kita mulai. Sahabat rumah belajar, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu saya harapkan setelah sahabat rumah belajar melihat video saya ini, saya berharap sahabat rumah belajar dapat satu, menganalisis kebahasaan novel sejarah berkaitan dengan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, dan yang kedua adalah sahabat belajar dapat menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung dalam menulis cerita sejarah pribadi. Baik, kita mulai dari mencermati ini ya, beberapa kalimat yang sudah saya siapkan di sini. Ada 3 kalimat di sini sahabat rumah belajar ya, dan kalimat-kalimat ini merupakan kalimat langsung ya. Baik. Struktur kalimat langsung sahabat rumah belajar ya, jadi harus ada kalimat pengantar plus kalimat berita. Jadi contohnya seperti ini. Jadi Rahmat berkata, itu merupakan kalimat pengantarnya, sedangkan kejadian itu terjadi 5 jam yang lalu merupakan kalimat berita. Selain itu sahabat rumah belajar, selain mencermati strukturnya, juga cermati tanda bacanya ya. Jadi Rahmat berkata, koma, harus pakai koma ya sahabat belajar. Sering sekali sahabat belajar lupa memberikan koma di sini. Jadi harus ada komanya ya sahabat rumah belajar. Setelah koma, kemudian tanda petik, titik, tanda petik. Titiknya adalah setelah kalimat, bukan setelah tanda petik kemudian titik. Jadi Rahmat berkata koma, kemudian tanda petik, kejadian itu terjadi 5 jam yang lalu, titik, tanda petik ya. Terus kemudian awal, huruf awal di kata pertama itu memakai huruf kapital. Jadi setelah tanda petik, tanda baca terpetik, kemudian huruf kapital. Baik, mari kita cermati lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini strukturnya sahabat rumah belajar, kalimat pengantar plus kalimat tanya. Jadi siswa itu bertanya, koma, ya kan? Tanda petik, kapan kita belajar materi itu? Tanda baca, tanda petik. Ya, dan huruf awal pada kata pertama, jadi setelah tanda petik, jangan lupa huruf kapital. Dan setelah tanda tanya, nggak usah pakai tanda titik lagi ya sahabat belajar. Jadi sering saya jumpai, kapan kita belajar materi itu, tanda tanya, terus kemudian diberi titik lagi. Salah ya. Kalau diberi titik lagi, maka akan ada 2 tanda baca. Ini tanda tanya di sini kan sudah ada titiknya di sini kan. Nah, jadi nggak perlu pakai titik lagi. Gitu ya. Kemudian struktur berikutnya adalah kalimat pengantar plus kalimat perintah. Jadi kalimat langsung itu bisa juga dibentuk dari kalimat perintah. Jadi kalimat tanya boleh, kalimat berita boleh. Nah, ini kalimat tanya. Jadi seperti ini. Ayah memerintahkan, koma, tanda petik, segeralah belajar, tanda seru, kemudian tanda petik. Ingat ya sahabat belajar, nggak perlu pakai titik lagi kalau tidak ada tanda seru. Terus ingat juga huruf awal pada kalimat pertama, jadi setelah tanda petik harus pakai huruf kapital. Ya, begitu sahabat rumah belajar. Sekarang pertanyaan, banyak yang bertanya, bagaimana menjadikan kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung ya. Baik, mari kita cermati. Nah, ini ada strukturnya ya. Struktur kalimat tidak langsung ya, ini ya strukturnya.
sama ya tadi ya, kalimat pengantar plus kalimat berita ya. Jadi harus ada kalimat pengantarnya dulu, baru ada kalimat beritanya. Contohnya bagaimana sih ya? Mari kita lihat. Nah, ini contohnya ya. Di sini ada ilustrasi, cermati ilustrasi berikut ini ya. Jadi ada ilustrasi, ini John, ini Neni, kemudian terjadi percakapan secara langsung di sini. Secara langsung berarti ucapan ini diucapkan secara langsung ya. Nah, kamu mau pergi kemana Neni? Tanya John. Kemudian Neni menjawab, saya tidak kemana-mana John. Bagaimana percakapan langsung ini diubah menjadi kalimat tidak langsung ya. Mari ya, ini ya. Kalimat langsungnya begini, saya tulis lagi di sini. John bertanya, kamu mau pergi kemana Neni? Lalu kalimat tidak langsungnya jadi bagaimana? Ingat tadi ya, kalimat tidak langsung itu berarti dia tidak mengucapkan secara langsung kalimat itu, tapi dia melaporkan. Kalimat yang diucapkan orang tadi dilaporkan ya, dilaporkan lagi, disampaikan lagi. Itulah yang dimaksud dengan tidak langsung ya. Baik, sekarang kita lihat dulu. Kita lihat dulu strukturnya ya. Jadi strukturnya tidak langsung, masih ingat kalimat pengantar dulu, baru kalimat berita ya. Baik. Jadi ada kalimat langsung di sini ya. Kalimat langsungnya, John bertanya, koma, tanda petik, kamu mau kemana Neni? Tanda baca, tanda tanya di sini, kemudian tanda petik. Ini kalimat langsungnya. Diubah menjadi kalimat tak langsung. Kata pengantarnya bagaimana? Kalimat pengantar ya, maaf. Kalimat pengantarnya bagaimana? Kalimat pengantarnya, John bertanya menjadi John menanyakan pada Neni, dan mengenai apa? Karena dia melaporkan apa yang disampaikan oleh John ya. Maka John menanyakan pada Neni mengenai apa? Mengenai tujuan kepergiannya atau tentang tujuan kepergiannya. Dari sini tanda petiknya sudah menghilang ya, karena tidak diucapkan secara langsung ini ya. Jadi ucapan orang lain kemudian disampaikan lagi, maka tanda petiknya tidak ada karena bukan ucapan langsung ya. Cermati juga penggunaan kalimat ya, kalimat pengantarnya di sini ya. John bertanya, kamu mau kemana Neni? Jadi John ini bertanya kepada Neni kan. Nah, menjadi bagaimana? John menanyakan pada Neni, kamu mau pergi kemana Neni? Tentang apa? Mengenai apa? Tentang tujuan kepergiannya. Itu ya sahabat rumah belajar. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Kalimat langsungnya jadi begini tadi. Neni menjawab kan tadi. Neni menjawab, saya tidak kemana-mana gitu kan. Nah, kalimat tidak langsungnya bagaimana? Neni menjawab pertanyaan John. Jadi kalimat pengantarnya Neni menjawab pertanyaan siapa yang tadi? Pertanyaan John. Mengenai apa? Bahwa apa? Nah, di sini ada konjungsi bahwa ya. John menjawab pertanyaan Neni menjawab pertanyaan John bahwa ia tidak pergi kemana-mana. Nah, demikian sahabat rumah belajar. Semoga sahabat rumah belajar dapat menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung dengan tepat. Ingat ya, pada kalimat langsung penggunaan tanda baca titik, tanda petik, tanda tanya, tanda seru perlu diperhatikan. Terus kemudian jangan lupa setelah kalimat pengantar pakai koma, tanda petik, kemudian huruf pertama pada kata pertama memakai huruf kapital. Jadi setelah titik huruf kapital ya. Terus kemudian jangan lupa juga kalau sudah ada tanda baca, tanda tanya, di situ kan sudah ada titiknya, nggak perlu pakai titik lagi ya. Dan penempatan titik di akhir kalimat dengan tanda petik juga dicermati, jangan sampai tanda petik dulu baru titik dulu baru tanda petik. Itu untuk kalimat langsung
Nah, kalimat tidak langsung yang perlu dicermati ya apa? Ya, betul. Yang perlu dicermati adalah kalimat pengantarnya ya. Kalimat pengantarnya. Terus kemudian karena ini merupakan laporan, melaporkan kembali, mengucapkan kembali, maka bukan kalimat langsung, bukan pernyataan langsung, maka tanda petiknya tidak ada ya. Jadi seperti yang ada di layar ini ya. Jadi Neni menjawab, saya tidak kemana-mana, menjadi Neni menjawab pertanyaan John bahwa. Jadi perlu di situ ada konjungsi bahwa ia tidak pergi kemana-mana. Begitu sahabat rumah belajar, semoga sahabat rumah belajar dapat menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung dengan tepat ya. Dan perlu saya sampaikan juga dalam video saya kali ini bahwa kecermatan berbahasa adalah salah satu modal berkomunikasi tanpa masalah. Jadi sahabat rumah belajar, cermatlah dalam berbahasa agar kita tidak agar komunikasi kita tidak menimbulkan salah sangka atau tidak menimbulkan masalah. Ya, demikian tadi sahabat belajar. Saya akhiri, semoga sahabat rumah belajar dapat memahami apa yang saya sampaikan dalam video saya ini. Dan terima kasih sudah melihat video saya, sudah menyimak video saya ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ya, saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran. Sahabat rumah belajar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.